Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini merupakan kuliah filsafat Islam peripatetik untuk teman-teman di Akhidah Filsafat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan mengenai Al-Farabi. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah bicarakan tentang sistem logika Al-Farabi. Sementara itu hari ini di kesempatan kali ini kita akan bicara tentang fisika Al-Farabi, gitu ya, atau doktrin fisika Al-Farabi. Nah, sebagaimana teman-teman sudah tahu bahwa di dalam fisika tradisional, sebagaimana juga teman-teman bisa cek ulang di dalam kitab Falsafah Al-Ulanya Al-Kindi yang sudah saya terjemahkan, yang sudah saya tugaskan juga untuk dibaca oleh teman-teman. Itu di sana kalau kita bicara tentang filsafat, maka pada saat yang sama filsafat tradisional, dalam hal ini filsafat peripatetik gitu ya, maka pada saat yang sama itu kita harus membicarakan juga tentang logika yang pertama. Yang kedua, kita harus bicara juga tentang fisika, filosofi naturalis gitu ya, filsafat alam dan perpanjangannya. Kemudian barulah kita bicara tentang metafisika gitu. Yang mana ini merupakan bagian-bagian terpenting dari gagasannya Aristoteles, sebenarnya seperti itu ya. Di dalam filsafat Islam itu pasti ada fisika, logika, fisika, dan pada akhirnya al-ilahiyah atau metafisika. Nah, kenapa di dalam filsafat Islam ada itu? Karena di dalam gagasan Aristoteles sendiri memang ada bagian-bagian itu, bahwa filsafat itu pasti akan bicara tentang logika, terserah apakah logika ini kemudian akan menjadi sebuah logika ini merupakan bagian dari filsafat gitu ya. Apakah logika ini merupakan bagian dari filsafat atau logika ini merupakan objek dari filsafat gitu ya. Nah, ini kan nanti dalam perkembangannya kemudian ada perdebatan-perdebatan ke arah sana. Nah, tapi kita cukupkanlah ya bicara tentang bahwa di dalam filsafat kita akan dan harus bicara tentang logika, terutama apalagi kita bicara tentang filsafat peripatetik gitu ya. Nah, peripatetisme Islam juga bicaranya tentang logika, fisika, dan metafisika. Itu. Logika itu berkenaan dengan bagaimana kemudian setiap manusia itu menyusun premis-premis gitu ya, menyusun premis-premis dari term gitu. Oleh karena itu term ini juga sangat penting gitu ya. Satu term itu akan sangat menentukan sebuah premis, dan sebuah premis itu akan menentukan sebuah hasil daripada simpulan gitu ya, hasil daripada sebuah pemikiran gitu ya, yang nanti kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah postulat gitu. Nah, oleh karena itu ini merupakan bagian dari cara berpikirnya manusia. Cara berpikirnya manusia itu adalah runut, logis, dan oleh karena itu dia benar karena dia logis gitu ya. Kebenaran di dalam logika itu kan nanti ada level-levelnya ya. Ada kebenaran yang hanya bisa dikonfirmasi melalui penalaran logis, ada kebenaran yang bisa dikonfirmasi melalui konfirmasi yang bersifat empirik gitu ya. Nah, dan kedua hal ini itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Kenapa dua-duanya bisa berjalan beriringan? Ya karena memang di dalam sebuah sistem logika, kebenaran itu tidak senantiasa sebagai sesuatu yang bersifat empirik, melainkan kebenaran juga dia akan dikatakan sebagai benar sejauh premis-premis yang menyusun sebuah, katakanlah sebuah argumen, sebuah kesimpulan ini benar gitu ya. Jika premis-premisnya solid, maka kebenaran
akan muncul, sekalipun kebenarannya itu bersifat abstrak. Maka ada dua kebenaran, ada kebenaran yang bersifat abstrak, gitu ya, kebenaran yang bersifat logis tapi abstrak, ada kebenaran yang bersifat logis tapi dia bisa dikonfirmasi melalui melalui konfirmasi-konfirmasi yang bersifat empirik. Nah, setelah logika kita masuk ke dalam fisika. Di dalam fisika, di dalam struktur fisika Aristoteles, sebagaimana halnya juga diserap oleh para filsuf Muslim, dalam hal ini Al-Farabi, gitu ya. Struktur fisika di sini adalah struktur fisika tradisional, teman-teman sekalian. Kita harus pahami bahwa yang dinamakan sebagai fisika itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama adalah jika kita bicara tentang fisika tradisional, fisika peripatetik, terutama dalam hal ini Al-Farabi, maka kita akan bicara tentang yang pertama itu materi, gitu ya. Kita akan bicara tentang materi, kita akan bicara tentang ruang, kita akan bicara tentang waktu, kita akan bicara tentang tubuh atau jisim ya dalam bahasa Arab, atau dalam hal ini biasa saya terjemahkan jisim ini sebagai wadag, gitu ya, material form, gitu ya, bentuk jasmani, gitu ya, bentuk ketubuhan. Karena segala sesuatu yang ada di bawah maupun di atas baik yang ada di bawah realitas kebumian atau yang di atas realitas kebumian, maksudnya baik yang bersifat mikrokosmis maupun yang makrokosmis, gitu ya. Mikrokosmis itu yang bumi dan seisinya, makrokosmis itu alam semesta dan seisinya. Itu dia harus bisa dikonfirmasi melalui dua hal tadi, gitu ya, bahwa dia harus memiliki wadag itu, dan dia harus menempati ruang dan waktu, gitu ya, dia harus menempati ruang. Nah, makanya realitas di sini ada dia, realitas dalam fisika tradisional itu adalah realitas terbagi dua. Yang pertama adalah realitas kebumian, kemudian realitas yang bersifat samawi, ya. Atau yang bersifat kosmik, gitu ya. Nah, ini kebumian, ini yang bersifat kosmis. Nah, tapi di antara dua realitas ini yang paling penting di sini adalah bahwa dua-duanya memiliki jisim, gitu, memiliki tubuh, gitu. Makanya di dalam fisika tradisional, sebelum kita bicara tentang tubuh, kita harus tahu bahwa apa yang membentuk tubuh itu. Nah, di dalam Al-Farabi yang membentuk tubuh, sebagaimana hal juga di dalam fisikanya Aristoteles, yang membentuk tubuh itu di antaranya sebuah tubuh atau sebuah bentuk, katakanlah ya, seperti kalau kita bicara tentang tubuh, maka pasti kita akan bicara tentang bentuk. Kita ambil contoh misalkan seperti ini, sederhana saja. Kalau saya bicara tentang buku, misalkan ini persegi panjang, gitu ya, persegi panjang. Masalahnya adalah bahwa kalau kita bicara tentang buku persegi panjang, bentuknya persegi panjang, itu kan tidak dua dimensi kan ya. Dia tiga dimensi. Dia menempati ruang tertentu, dia memiliki panjang, lebar, kemudian kedalaman, gitu ya. Tingginya berapa senti kan, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, mari kita perkecil objek ini. Katakanlah sekarang itu kuak ya, atau apalah subatomik yang lebih kecil. Kalau zaman Aristoteles atau zaman Al-Farabi, ya katakanlah zat, gitu ya, atau unsur dalam hal ini. Material yang paling kecil juga kan memiliki dimensi, gitu ya. Makanya kalau bicara tentang bentuk, maka kita harus, kalau kita bicara tentang jisim atau dalam hal ini wadah tubuh, kita harus tahu apa yang menjadi bangunan dasarnya. Yang pertama adalah garis
yang kedua adalah setelah garis, kemudian yang pertama adalah titik, kemudian garis, kemudian realitas yang bersifat belum ada ruang, belum ada waktu, kemudian satu dimensi, dua dimensi, dengan kompleksitas, baru kemudian tiga dimensi. Oke. Nah, masalahnya barulah kemudian ini atau bentuknya kita ubah. Ya, bentuknya sphere gitu ya, bola. Ya, jalan jari-jari. Nah, kita sampai ke sini dari mana dulu? Kan dari titik dulu, dari titik, kemudian line, kemudian katakanlah centang perenang gitu ya. Barulah kemudian terbentuk realitas tiga dimensi. Tapi masalahnya adalah bahwa ini dan ini dan ini dan ini merupakan sarana manusia untuk mensimbolkan sesuatu. Artinya bahwa ini sebenarnya hanya simbolisme, sebagaimana hanya juga matematika. Bisa jadi realitasnya nggak seperti itu. Kalau kita bicara tentang materi, ya kita bicara tentang materi aja, karena sulit untuk menetapkan apa bahan dasar dari sebuah materi, gitu ya. Sekalipun sekarang sudah ada fisika-fisika yang lebih konkret dan lebih fix untuk bicara tentang apa susunan dasar dari sebuah materi, gitu ya. Nanti dibicarakan susunan subatomiknya seperti apa, kemudian mineral yang mengikatnya apa, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tapi masalahnya adalah bahwa semakin realitas diperkecil pada dimensi yang lebih mikrokosmis lagi, mikroskopik lagi, yang lebih kecil lagi, gitu ya. Ya, realitas itu menjadi apa namanya? Ya, menjadi pada akhirnya ya abstrak juga, gitu. Abstrak juga, katakanlah ke subatomik gitu ya, ke subatomik. Konon katanya dikonfirmasi realitas itu, atau dalam hal ini realitas itu memiliki dua unsur, gitu ya. Dulu realitas itu unsurnya satu, dianggapnya itu hanya bersifat material ansih, gitu ya. Dia hanya didasarkan pada asumsi-asumsi material. Sampai subatomik juga dianggapnya bahwa struktur yang membangun realitas itu adalah materi. Sudah selesai. Setelah diteliti, ternyata yang material ini juga berperilaku juga sebagai sebuah gelombang, gitu ya. Itu kenapa sebabnya ada hukum ketidaktentuan, gitu ya. Hukum ketidaktentuan, gitu. Hukum yang bersifat relatif, gitu. Bukan relativitas sebagaimana hanya dikatakan oleh Einstein, gitu ya, tapi dalam hal ini hukum yang tidak pasti dalam hal ini, gitu ya. Dia kadang-kadang bersifat atau berperilaku sebagai gelombang, dia kadang-kadang juga berperilaku sebagai materi. Inilah yang kemudian membingungkan, bahkan dalam fisika modern kontemporer hari ini. Nah, apalagi kalau bicara tentang fisika tradisional, ya udah, kalau fisika tradisional agak mending lah, kita cuma bicara tentang apa yang membentuk struktur dasar realitas. Udah, yang membentuk struktur dasar realitas jika sampai realitas itu disebut sebagai tubuh, yaitu dia berangkat dari titik, kemudian dari garis, kemudian dari centang perenang, gitu ya. Centang perenang, apa sih bahasa centang perenang? Ini kan centang perenang. Baru kemudian dari titik-titik itulah kita bisa menyebutnya itu sebagai material form atau bentuk dalam hal ini. Nah, bentuk ini bisa dari yang terkecil sampai yang terbesar, gitu. Itulah kenapa sebabnya nanti ada realitas kebumian, ada realitas samawi, celestial form, terrestrial form.
Ada realitas kebumian, ada realitas atau bentuk yang bersifat akbar gitu ya, bentuk yang sangat besar sekali, yang sangat besar, saking besarnya kita tidak bisa menangkapnya kecuali melalui spekulasi matematis, atau saking kecilnya kita tidak bisa menangkap realitas itu kecuali juga melalui spekulasi matematis. Makanya di sini teman-teman sekalian, bicara tentang fisika adalah bicara tentang realitas, baik itu makrokosmos ataupun mikrokosmos. Tapi kita kerucutkan saja dalam fisika tradisional Al-Farabi. Ya udah, kalau kita bicara tentang fisika, kita harus bicara tentang materi dasar realitas fix pertama. Kemudian dari ketika sebuah realitas sudah ditemukan dasarnya dan setiap realitas itu memiliki bentuk, gitu ya, memiliki bentuk, maka realitas yang realitas yang berbentuk ini itu harus mendiami ruang, gitu ya. Dia harus berada pada ruang tertentu. Dan kemudian dia juga harus memiliki durasi. Oleh karena itu dia memiliki waktu, gitu ya. Ruang, kemudian waktu. Maka sesuatu disebut realitas dalam fisika tradisional, itu dia harus memiliki bentuk, dia harus mendiami ruang, dia harus mendiami memiliki durasi, time, gitu ya. Dia ada waktunya. Kenapa ada waktunya? Karena dia mendiami ruang dan karena dia tidak diam di satu tempat, gitu ya. Ini kalau kita ingat materi, mungkin teman-teman sudah bicara atau sudah mendengar materi Prasokrates, gitu ya, filsuf Prasokrates, bahwa ada yang mengatakan bahwa realitas itu tidak diam, gitu ya, Parmenides atau siapa, gitu ya, bahwa realitas itu selalu dinamis, gitu ya, tidak ada realitas yang diam. Oleh karena itu kalau kita melihat matahari terbit dan terbenam di tempat yang sama, seakan-akan di tempat yang sama, sebenarnya kita tidak pernah melihat realitas yang sama, gitu. Yang ada adalah realitas terus berubah. Tidak ada sesuatu yang bersifat pengulangan, tidak ada repetisi dalam realitas. Yang ada adalah kreativitas absolut lah, kita bisa katakan seperti itu. Nah, dan oleh karena dia mendiami ruang dan dia bergerak, maka dia bersifat temporal, gitu ya, temporal. Dia memiliki waktu, ada durasi. Nah, di sini yang menarik, teman-teman sekalian, bahwa di dalam filsafat peripatetik kita tidak senantiasa membicarakan sesuatu yang ke depan, gitu ya. Apalagi dalam fisika peripatetik, pergantian siang dan malam itu bersifat niscaya, gitu ya, taken for granted aja, diambil gitu, a priori aja, tidak ada sesuatu yang aneh untuk ke depan. Kenapa? Karena yang di depan itu pasti kita akan alami, gitu ya. Yang menarik untuk dipelajari oleh para filsuf ini adalah bahwa bagaimana kemudian realitas ini tercipta. Nah, disinilah kemudian kita bicara tentang fisika Al-Farabi, sebagaimana halnya juga nanti kita bicara tentang fisika Ibnu Sina, atau sebelumnya kita bicara tentang Al-Kindi. Itu kita akan menelusuri asal-usul bentuk atau asal-usul materi atau asal-usul alam semesta ini, gitu ya. Karena kan manusia berada di bumi, gitu ya. Manusia ada di bumi, kemudian bumi ini juga ada di jajaran alam semesta. Dan alam semesta ini pasti ada penciptanya, kan seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi dasar yang menarik, gitu ya. Dasar yang menarik untuk dipelajari oleh para filsuf, gitu ya.
jika ada waktu, maka jika waktu itu kan nanti ada terbelah ya teman-teman, ada waktu sebelum dan sesudah. Sebelum itu berarti kita harus mundur. Kalau saya bicara tentang sebelum saya ngajar, saya baca buku, artinya bahwa saya baca buku dulu sebelum ngajar gitu ya. Baca buku dulu, baca kitab dulu untuk mempersiapkan kelas ini. Sebelumnya diketahui, barulah kemudian setelahnya itu teman-teman bisa memahami gitu ya. Kenapa sekarang saya membicarakan Al-Farabi? Itu karena sebelum saya mengajar, saya sudah mempersiapkan diri dengan baik membaca materi-materi tentang Al-Farabi. Makanya ketika saya membacakan atau membicarakan Al-Farabi untuk teman-teman, saya bisa dengan lugas menyampaikan ini. Tapi jika tidak dipersiapkan, maka tidak baik. Artinya ada logika sebab akibat gitu ya. Ini kan kembali lagi ke logika tadi. Jika ada akibat, maka pasti ada sebab. Jika ada jika ada akibat atau aksiden gitu ya, pasti ada sebab gitu. Pasti ada yang menyebabkan itu. Dan kalau kita pertanyakan lagi, jika ada sebab, maka apa yang menyebabkan sebab ini? Kan seperti itu ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jika ada sebab di antara rentetan apa yang kita alami hari ini, realitas yang kita candra, realitas hari ini yang kita rasakan, maka kalau kita tarik ulur mundur, regresi gitu ya ke belakang, kita akan dibawa pada serangkaian sebab akibat di belakang sana yang menyebabkan saya ini yang menyebabkan ini dan lain sebagainya gitu. Kita tarik sampai pada level yang mikrokosmis gitu ya, pada level alam semesta gitu ya. Yang menyebabkan alam semesta adalah ini kemudian sampai pada level atomik misalkan gitu, yang menyebabkan realitas itu dasarnya adalah titik misalkan seperti itu. Realitas itu dasarnya adalah zat gitu, atau unsur gitu ya. Yang unsur-unsur ini merupakan titik-titik yang bergabung sehingga dia terciptalah dari itu material form atau bentuk material gitu. Yang mana ini disebabkan lagi oleh terus sampai pada level di mana sebab ini sampai pada sebab final gitu ya. Nah, tapi kita tunda dulu untuk pembicaraan ke sana, karena kalau nanti bicara tentang sebab final terlebih dahulu ya nanti kita sudah loncat ke metafisikanya. Nah, kita bicara tentang fisika saja di sini. Oleh karena itu, wadah atau tubuh itu merupakan gabungan, dia komposit teman-teman sekalian. Tubuh atau tubuh alam semesta yang kita lihat ini gitu ya, di sekeliling kita, itu merupakan gabungan daripada material-material yang terpisah gitu ya, daripada unsur-unsur yang terpisah yang bergabung menjadi satu gitu. Katakanlah ini adalah atom, maka atom-atom ini kemudian bergabung dan menciptakan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai fisik ya. Ketika titik-titik ini bergabung dan membentuk sesuatu, maka kita bisa menyebutnya sebagai fisik gitu ya. Fisik yang pertama wadah atau jisim atau wadah atau tubuh. Nah, baru kemudian yang diindra oleh kita itu kemudian baru kita sebut sebagai fisik, yang fisik gitu ya. Karena kan wadah juga ada level-levelnya gitu ya. Level wadah yang atomik ya kita nggak bisa melihatnya kecuali menggunakan mikroskop kan, yang atomik. Ada nggak wadahnya? Ada. Tapi mana dalam hal ini, kalau kita nanya mana wadahnya, mana bentuknya, ya kita harus memverifikasinya menggunakan alat lagi gitu ya, menggunakan perangkat yang lain gitu untuk bisa memperbesar apa yang kita sebut sebagai atom, katakanlah seperti itu.
Tapi kalau kita bicara tentang wujud fisik, kalau dalam hal ini wujud fisik, ya sudah, berarti dia adalah fisik. Oleh karena itu sebenarnya fisika itu mengandung level-level realitas, teman-teman sekalian. Di dalam fisika tradisional, ya nggak tahu saya perkembangan dalam fisika kontemporer hari ini. Tapi sebenarnya dalam fisika tradisional yang disebut dengan fisik itu kan dari level atomik sampai level yang besar. Tadi saya bilang bahwa ketika realitas terlalu besar, realitas itu sulit untuk kita tangkap sampai realitas itu dikecilkan oleh kita. Kalau kita melihat matahari dalam jarak pandang katakanlah dikurangi 100.000 kilometer saja dari jaraknya ke bumi hari ini, ya kita akan sulit untuk melihat matahari. Bisa jadi buminya juga gosong gitu ya. Kita bisa melihat matahari dengan memadai hari ini, saat ini, itu karena dia memiliki jarak tertentu. Padahal matahari itu besarnya kan minta ampun ya, beberapa kali lipat bumi kan, beberapa kali lipat bumi ukurannya. Tapi kita bisa melihatnya, kita bisa mengindranya, bahkan kita bisa mengatakannya itu itulah matahari dan bisa jadi kita mengatakan sebesar jempol gitu. Nah, jika realitasnya terlalu besar, realitas itu sulit untuk kita lihat. Kenapa? Karena dia terlalu besar, makanya kita harus menempatkannya pada jarak tertentu. Sebagaimana halnya juga realitas yang terlalu kecil. Saking kecilnya realitas itu, kita sulit untuk melihat realitas, untuk melihat bahwa di ruangan ini ada debu-debu yang berterbangan gitu ya sebenarnya. Tapi saya hanya melihat di depan saya hanya melihat kamera, di depan saya hanya melihat jajaran buku-buku dan lemari-lemari. Gitu ya. Saya tidak bisa menangkap partikel-partikel debu, bukan atom lagi. Partikel-partikel debu. Coba kalau ada sinar matahari agak jelas, misalkan pada momentum yang baik, saya bisa lihat tuh sebenarnya di sini ada banyak partikel-partikel debu yang bertebaran, misalkan yang dihasilkan dari misalkan internet rumah yang kotor, atau hari ini itu belakangan ini sudah mulai masuk musim kemarau sehingga debu cukup banyak gitu ya. Tapi saya memerlukan sesuatu yang lain, memerlukan satu daya yang lain untuk bisa melihat realitas itu. Artinya fisika, teman-teman sekalian, jika kita setia dengan fisika tradisional, fisika itu tunduk pada kenyataan bahwa realitas itu bersifat gradual. Dia memiliki gradasi realitas dari besar sampai kecil, dari yang terindra sampai yang tidak terindra. Saya ketika mengatakan atom, seakan-akan saya bukan seakan-akan ya, kayak memang spekulatif lah. Karena wujud materialnya nggak seperti spidol yang ada di depan mata saya. Kalau nggak saya bicara tentang atom, ya udah atom. Saya hanya menunjuk atom melalui kata atom, bukan melalui representasi bendanya. Kalau saya mengatakan spidol, ya saya mengatakan spidol itu bukan melalui representasi katanya saja, melainkan representasi bendanya karena memang ada di depan saya. Makanya ini penting untuk kita pahami dalam memahami struktur realitas, ya. Nah, realitas tadi terbagi dua. Ada realitas yang bersifat ketubuhan, tadi ada dua. Ada yang bersifat kebumian, ada yang bersifat langit, gitu ya. Terrestrial form, celestial form. Terrestrial form itu yang bersifat kebumian. Iya, terrestrial form itu kalau saya tidak keliru mengingat. Yang bersifat ardi dan yang bersifat samawi, gitu ya. Yang bersifat ardi itu terbagi menjadi beberapa unsur, gitu ya. Itu terbagi menjadi beberapa unsur. Yang bersifat kebumian itu terbagi menjadi 4 unsur dasar pembentuk realitas yang kita kenal sebagai api, udara, api, air, udara, dan tanah atau mineral.
yang bersifat kebumian itu memiliki 4 unsur ini di dalam fisika tradisional. Saya bilang dalam fisika tradisional, fisika peripatetik. Di bawah sfera kebumian yang ada di atas bumi ini itu pasti mengandung 4 unsur ini, gitu ya. Dengan sifat-sifatnya yang beragam. Api itu panas, kemudian air itu dingin, udara itu kemudian dia aerodinamis, gitu ya. Dia fleksibel, kemudian tanah itu bersifat solid. Gitu. Tapi 4 unsur ini itu kata Al-Farabi, ya mereka saling terikat satu sama lain, gitu ya. Mereka saling terikat satu sama lain. Di dalam realitas kebumian, kita tidak bisa menemukan satu unsur yang benar-benar murni unsur itu, gitu ya. Benar-benar murni unsur itu, melainkan di balik semua ini ada yang kita sebut nanti yang kita kenal sebagai poten realitas atau potensialitas, gitu, atau potensi realitas. Atau nanti di Ibnu Sina disebutnya mungkinul wujud, itu realitas realitas yang mungkin, gitu ya, atau katakanlah potensi realitas. Karena di dalam bumi ini atau di dalam dan yang di permukaan bumi itu selalu antara api, air, udara, dan tanah. Kata siapa? Kata Al-Farabi. Nanti juga di Ibnu Sina nggak jauh-jauh beda, gitu ya. Kita bicara tentang pohon. Di dalam pohon itu tumbuhnya di tanah, tapi dia memiliki unsur air di dalamnya, dan dia juga memiliki unsur, katakanlah memiliki unsur api di dalamnya, gitu ya. Karena pohon ini bisa mengandung daya kehidupan, gitu ya. Daya kehidupan ini dia mengandung penguapan tidak terjadi jika tidak ada potensi api di sana. Potensi api itu apa ya? Daya yang membuat sesuatu itu berubah, gitu ya. Katakanlah permutasi dalam kimia, gitu. Nah, ini sifat-sifat ini ada di dalam setiap hal yang ada di atas bumi. Gitu. Sementara itu yang di atas realitas samawi ini itu dianggap oleh para filsuf zaman itu tidak ada realitas ini. Yang ada adalah realitas mineral saja. Gitu ya. Yang ada adalah realitas mineral saja. Mungkin saya keliru. Tapi seringkali memang para filsuf itu hanya bicara tentang realitas kebumian, gitu. Bahwa nanti setelah kita bicara tentang realitas yang tampak, gunung-gunung dan lain sebagainya yang merupakan tatanan kebumian, realitas ini terdiri dari ini, dan realitas kebumian itu terdiri dari berbagai macam spesies, gitu ya. Dan juga pemilahan yang bersifat elementer dalam hal ini yang mendiami bumi, gitu. Nanti ada, setelah kita kenal unsur yang membangun buminya, gitu ya. Nah, yang ada di atas bumi ini juga terpilah menjadi ada mineral, kemudian nabati, kemudian hewani, kemudian insani, kemanusiaan. Jadi ada hierarkinya lah, teman-teman. Nah, itu bahwa unsur-unsur ini itu mewujud dalam mineral, dalam pepohonan, dalam hewan-hewan, dan dalam manusia, gitu ya. Sehingga ini merupakan rantai biologi, katakanlah seperti rantai biologi yang bersifat saling terkait satu sama lain. Nah, nanti baru kemudian dipilah kenapa mineral dibedakan dari nabati,
kenapa nabati atau tumbuh-tumbuhan dibedakan dari hewani, dan kenapa hewani dibedakan dari manusia. Sebagaimana kita tahu, sampai pada akhirnya kita tahu bahwa kenapa manusia berbeda daripada hewan, karena manusia adalah manusia adalah hewan yang berpikir. Al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir, gitu ya. Aspek keberpikiran manusia itu membedakan antara manusia dengan yang sekedar hewan. Jika manusia kehilangan aspek berpikirnya, maka manusia itu tidak pernah jauh daripada hewan, gitu ya. Dia akan kembali lagi pada daya-daya yang bersifat hewani. Karena tanpa berpikir ya manusia sama juga kayak hewan, butuh ada kecenderungan biologis, kemudian butuh makan, butuh minum, dia bergerak, kan seperti itu. Dia bergerak, kemudian butuh kalau hujan butuh bernaung, kedinginan dan sebagainya. Yang mana hal-hal ini digerakkan oleh, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan ini itu digerakkan oleh apa? Oleh insting hewani, gitu ya. Nah, insting ini itu ada pada hewan, juga ada pada manusia. Makanya manusia juga diberikan insting, gitu ya. Nah, tapi yang membedakan insting manusia dengan insting hewan adalah bahwa hewan itu tidak bisa mengoptimalkan daya nalarnya, sementara manusia bisa mengoptimalkan daya nalarnya, sehingga insting ini bisa katakanlah dimodifikasi oleh manusia sendiri. Kalau kita misalkan pengen makan, sekarang bulan puasa, kalau pengen makan, manusia bisa mengendalikan hasratnya untuk makan, gitu ya, mengatur jadwalnya, memanagenya, mengaturnya, mengkategorikannya. Oh, saya nggak makan karena saya puasa. Ada juga saya nggak makan karena saya intermittent fasting. One meal a day, OMAD, bisa jadi 2 meal a day, gitu ya, atau 3 meal dan lain sebagainya. Saya intermittent fasting atau lain sebagainya, atau lain-lainnya. Saya nggak makan karena saya apa? Saya nggak makan, biasanya ada alasan. Kalau hewan itu tidak seperti itu cara berpikirnya, cara menalarnya tidak seperti itu, tidak bersifat jamnya itu benar-benar jam biologis, gitu ya, bukan jam yang didasarkan pada nalar, gitu ya, jam biologis yang bersifat instingtif ya. Kalau lapar mereka makan, cari mangsa dan lain sebagainya, udah selesai. Kalau kenyang mereka diam atau mereka berkembang biak dan lain sebagainya. Manusia juga seperti itu, tapi dia mengatur itu. Aspek mengaturnya itulah yang kemudian dia memiliki keunggulan, gitu ya. Tapi yang kita pahami bahwa semua bagian ini itu ada dalam sfera kebumian, teman-teman sekalian. Ada di bawah naungan kebumian. Nah, kalau bicara tentang manusia, nanti kan setelah kita mengurutkan unsur-unsur ini, kita sampai pada manusia. Di dalam diri manusia itu juga ada fakultas-fakultasnya. Hierarki fakultas. Hierarki fakultas apa? Hierarki fakultas manusia. Manusia itu memiliki, jika manusia adalah hayawanun natik, adalah hewan yang berpikir, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa menghasilkan pikiran manusia? Maka kita harus memilihnya. Di dalam Al-Farabi kita kenal bahwa manusia bisa memperoleh pikiran, bisa menghasilkan pemikiran itu dari pencerapan, dari daya pencerapan. Daya pencerapan yang ada di dalam manusia itu apa saja? Nah, makanya kita bicara tentang fakultas indrawi. Fakultas indrawi. Ada fakultas indrawi yang ada di dalam diri manusia. Apa saja yang kita kenal? 5 indera tadi. Mata,
tangan, tanganlah peraba, hidung, telinga, dan lidah pencecap, gitu ya. Fakultas indrawi dalam diri manusia itu secara umum kita kenal 5 bagian, ada 5 anggota. Mata untuk mencapai pemahaman, gitu ya, untuk membuat manusia bisa berpikir, dia harus mencerap dulu realitas. Bagaimana manusia mencerap realitas? Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui pencecap, melalui peraba, dan melalui melalui pembauan, gitu ya. Dia harus menghidupnya. Barulah kemudian tercipta sebuah belum intelek, gitu ya, tercipta sebuah memori, gitu ya. Kita mencerap untuk to memorize, gitu, untuk mengingat, gitu, untuk mengingat. Kita melihat untuk menangkap realitas dan kita simpan di dalam benak kita, dan kita mengolahnya, gitu, dengan nalar kita. Makanya di dalam hierarki fakultas ini ada indrawi, ada intelek. Tapi di tengah-tengahnya nanti ada daya memori, ada daya khayal, dan lain-lain. Nah, ini merupakan realitas realitas di dalam diri manusia, sampai pada kita paham betul apa yang menjadi susunan dasar dari diri kita sendiri. Makanya bicara tentang fisika Al-Farabi adalah fisika yang besar, juga sekaligus fisika yang kecil, fisika yang abstrak, sekaligus juga fisika yang konkret, yang bersifat ketubuhan. Karena pada akhirnya filsafat, teman-teman sekalian, ini bisa jadi ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan, ini ngapain sih sebenarnya kita memilah-milah, membicarakan filsafat dengan seakan-akan mengawang-awang. Ini sebenarnya kita lagi ngomongin apa sih? Ini tujuannya apa sih? Kan seperti itu. Tujuannya adalah satu, bahwa pemahaman adalah fondasi awal untuk bertindak, gitu ya. Jadi tindakan itu didasarkan pada pemahaman, gitu. Tindakan spontan memang ada, tapi seringkali kalau kita bicara tentang manusia, yang mana sifat manusia itu adalah terorganisir, maka pemahaman yang baik itu perlu. Makanya salah satu tujuan dari filsafat, sebagaimana hanya juga sebenarnya di dalam agama ada tersirat tujuan itu adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Faman arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya, dia kenal Tuhannya, gitu ya. Tapi let alone God, gitu. Mari kita tunda dulu bicara tentang Tuhan. Kita bicara dulu tentang diri manusia, gitu. Diri kita sendiri. Sejauh mana sih kita paham atas diri kita sendiri, atau sejauh mana sih kita paham atas realitas kita? Saya kira dalam wisdom, dalam kebijaksanaan, filsafat itu kan cinta akan kebijaksanaan. Kenapa saya bicara tentang bertindak dan memahami? Itu kan pada akhirnya berujung pada kebijaksanaan diri kita. Pertanyaannya adalah, setelah kita mengurutkan dan memilah-milah realitas sampai pada kita tahu bahwa di dalam diri manusia itu di dalam diri manusia itu terdapat banyak sekali unsur, ada banyak sekali potensi, gitu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang abstrak dan non abstrak, gitu ya. Ini untuk apa? Pada akhirnya adalah ini semua tujuannya supaya kita semakin bijaksana, tentu saja. Bijaksana itu bagaimana? Ya, bijaksana itu tujuan akhir daripada para filsuf itu adalah untuk bertindak secara bijaksana, berkata secara bijaksana, berpikir secara bijaksana. Bertindak secara bijaksana itu bagaimana? Ya, kalau kita melihat realitas, jika realitas ini kemudian tidak sesuai dengan semestinya, katakanlah ada perusakan alam, sekarang terjadi climate change dan lain sebagainya, perubahan iklim.
Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus memulai kesadaran dari kita untuk mengubah seluruh sistem dari yang terkecil. Minimal dari kesadaran kita untuk memilah sampah atau membakar sampah yang sulit terdegradasi kalau mau dibakar gitu ya. Kalau nggak ada akses untuk mendaur ulang, ini kan banyak sekali hal-hal yang kemudian berangkat dari kesadaran dan kebijaksanaan. Tanpa kesadaran dan kebijaksanaan, ia hanya kesadaran, orang hanya bisa sadar, oh ya udah, bumi ini sekarang udah mulai hancur, udah mulai tua, ya udah selesai. Nah, jika diiringi dengan kebijaksanaannya, kita harus bijaksana dong. Kita tidak bisa mengubah realitas yang besar, kita harus mulai yang terkecil, kan bisa ke sana larinya. Kemudian itu yang menggiring kita pada tindakan. Demikian juga yang menggiring kita pada perkataan. Semakin kita tahu, semakin kita paham betul atas diri kita, atas realitas kita, kita tidak sembarangan berkata, gitu ya. Karena semakin luas wawasan seseorang, maka tingkat kesadaran sekaligus juga nanti toleransinya juga akan semakin luas, gitu ya. Kesadaran bahwa setiap orang tinggal di setiap desa yang berbeda-beda, di setiap tempat yang berbeda-beda, di setiap kultur yang beda-beda, yang semuanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sistem keyakinan, sistem struktur sosial, sistem negara dan lain sebagainya, yang semuanya itu berbeda-beda, ya kita harus pada akhirnya bijaksana menghadapi realitas. Dan oleh karena itu ketika kita bijaksana dan termanifestasi dalam ucapan, kalau tadi tindakan sekarang ucapan, ya kita harus pada akhirnya berkata dengan memadai, dengan sebaik-baiknya, dan dengan dengan pertimbangan yang matang. Jadi tidak sekenanya gitu ya, nggak asal jeplak aja ngomong gitu seenaknya. Pada akhirnya juga jika kita terbiasa berpikir runut gitu ya, berpikir tentang apa sebab, apa akibat, mana yang lebih dahulu, mana yang lebih sekunder, mana yang harus kita utamakan, sekalipun ada yang lebih dulu dan ada yang lebih belakangan, jangan sampai kemudian kita buta gitu ya. Sekalipun yang datang belakangan boleh jadi ini lebih penting daripada yang lebih dulu, atau sebaliknya, kita harus fleksibel menggunakan logika kita. Dan oleh karena itu merupakan kebijaksanaan dalam berpikir gitu ya. Berpikir juga harus bijaksana. Kenapa? Karena kalau tanpa berpikir bijaksana, ya kita juga akan sulit untuk bicara dengan bijaksana, dan pada akhirnya akan sulit untuk bertindak secara bijaksana. Itu sih aspek yang bersifat terapannya gitu ya, keterapan moral katakanlah gitu ya, yang sebenarnya bisa jadi sangat jauh sekali dengan apa yang kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Oke, itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Itu merupakan doktrin atau struktur realitas yang diberikan oleh filsafat peripatetik melalui Al-Farabi kepada kita. Tentu saja ada sangat banyak sekali elemen-elemennya, tidak bisa kita bedah dalam satu kali kesempatan ini. Sebenarnya filsafat peripatetik itu, kalau kita bicara filsafat peripatetik teman-teman sekalian, satu filsuf aja itu sebenarnya sudah satu semester mestinya, bahkan bersemester-semester gitu ya. Al-Kindi ya bisa bersemester-semester gitu ya. Al-Farabi juga bisa bersemester-semester. Logikanya nggak bisa dibicarain dalam satu hari gitu ya, karena nanti ada banyak rincian-rincian yang detail di mana Al-Farabi memberikan tambahan-tambahan di dalam logika, di dalam organonya Aristoteles gitu ya, sehingga logika peripatetiknya Aristoteles itu ditransmisikan ke dalam filsafat Islam, itu menjadi sangat kaya sekali, yang pada gilirannya memperbesar kesempatan filsafat Islam, terutama filsafat Islam peripatetik itu menjadi sangat besar sekali, dan terakhir di Ibnu Sina gitu ya. Tentu saja nanti ada perkembangan selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekeliruan dan kekurangan dalam perkuliahan ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Minggu depan kita mulai bicara tentang metafisika ya. Metafisika itu bicara tentang sebab mutlak tadi, sebab final tadi gitu ya. Runut ke belakang seperti Al-Kindi. Al-Kindi kan sudah ya, runut ke belakang ini apa itu
satu sebab yang menyebabkan segala sesuatu. Nanti kita akan masuk ke dalam polemik, satu polemik yang kemudian nanti akan digugat oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan terciptanya alam, bahwa di dalam sistem peripatetik dalam sistem peripatetik Islam, di dalam Al-Farabi kemudian diperbesar Ibnu Sina, ada semacam celah di mana seakan-akan tidak ada peran Tuhan dalam penciptaan alam, seakan-akan terciptanya alam itu secara begitu saja. Tapi tentu saja kita akan bicara ini di minggu depan. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.